Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Lahab dari kelas 1A Pendidikan Bahasa Inggris dengan akhiran NIM 034. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Maraknya Perundungan di Sekolah Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang sedang gempar saat ini tentang perundungan atau biasa disebut bullying. Apa sih bullying itu? Yaitu perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang merasa dia lebih berkuasa dan kuat. Dia sengaja mengejek, menghina, atau menakut-nakuti orang yang lebih lemah darinya. Mereka menganggap tindakan ini sebagai sikap yang wajar-wajar saja, dan mereka tidak merasa bersalah atas perilaku mereka meskipun tidak sesuai dengan norma kehidupan belajar, dan pelaku ini tidak memikirkan dampaknya dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying ini meningkat pesat di lingkungan sekolah dari berbagai jenjang, yaitu SD, SMP, SMA. Kejadiannya bisa dialami dalam sekolah, juga bisa di luar sekolah tanpa pengawasan para guru. Pelaku juga kebanyakan tidak diketahui jika korban tidak melaporkan, tapi biasanya ada korban dan pelaku ini yang dilaporkan oleh saksi untuk perlawanan atas perbuatan dari aksi bullying itu. Ada sekitar 17 kasus bullying di Indonesia pada tahun 2021. Yang pertama, pembulian pelajar di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di mana pada tanggal 11 Oktober 2021, ada seorang siswi yang mengalami perundungan oleh gurunya hanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan di papan tulis, dan dengan sempatnya guru ini mengabadikan momen ketika dia memarahi dan mengejek muridnya. Yang kedua, perundungan pelajar di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober 2021. Ada seorang siswi kelas 6 SD dan seorang siswi kelas 3 SMP. Nah, mereka ini sering bermain bersama. Hanya karena keliru dalam mengirimkan emoji melalui berbagai pesan itu, akhirnya siswi SMP ini merasa tidak terima. Akhirnya saat bertemu, langsung memulai pelecehan dan memukuli korban. Dan akibatnya, korban siswi SD ini harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Yang ketiga, pembulian pelajar di Maluku Tenggara pada tanggal 24 April 2021, ada seorang siswi kelas 5 SD yang menjadi korban pembulian kakak kelasnya dengan cara dipukul bagian kepala dan juga kepalanya dibenturkan ke dinding. Yang keempat, pembulian pelajar di Merangin, Jambi, sekitar bulan Februari, ada seorang siswi yang mengalami depresi berat karena dibully oleh 6 orang teman-teman sekelasnya. Kejadiannya karena korban tidak bersedia memberikan contekan pada saat ujian. Kita juga harus tahu betapa penting dampak dari bullying ini. Ada dampak bagi pelaku maupun korban. Dampak bagi korban yaitu memiliki trauma berkepanjangan yang dengan jangka pendek bisa juga trauma yang menjadi seumur hidupnya. Terus anak ini sering jadi takut untuk pergi ke sekolah dan hilangnya rasa percaya dirinya. Terus merasa sebagai orang yang paling lemah. Yang kedua, dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku ini seperti tidak memiliki rasa empati, terus hanya memiliki rasa kebencian terhadap teman sekelasnya, juga kesulitan dalam mengendalikan emosi, sehingga mereka kesulitan dalam membangun relasi.
Kemudian ada solusi agar bisa meminimalisir kasus perundungan di sekolah, seperti melakukan tindakan preventif dengan meningkatkan sosialisasi anti perundungan kepada siswa, pengajar, orang tua, serta segenap civitas akademik. Yang kedua, melakukan pencegahan dan mekanisme pengaduan. Pencegahan dengan melakukan adanya aturan yang disepakati oleh semua civitas akademik institusi sekolah. Sistem pengaduan pun harus dimiliki oleh pihak sekolah agar pihak korban atau saksi bisa melawan pembulian dengan melaporkan secara baik, mau langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, ada pemasangan CCTV di sekitar sekolah, dalam kelas pun juga. Sarana ini berfungsi sebagai pengintai dan bisa meningkatkan keamanan di lingkungan sekolah, khususnya kelas yang ber-CCTV. Semua aktivitasnya yang terjadi dapat diketahui dan terpantau. Mungkin seorang yang telah mengalami pembulian harus tahu juga bahwa ada jenis-jenis pembulian, yaitu kekerasan secara fisik. Mungkin jenis ini yang paling sering dialami oleh anak-anak. Jenis ini bisa berupa menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong, memukul, menjambak, hingga merusak barangnya. Nah, bila di tubuh anak ini sering muncul atau memar tanpa alasan yang jelas, tentunya anak yang menjadi korban atas pembulian ini enggan untuk mengakui bahwa dirinya ditindas secara fisik karena takut dianggap tukang mengadu. Akhirnya si anak ini menjawab bahwa luka tersebut terjadi saat main basket atau jatuh dari tangga. Yang kedua ada kekerasan verbal. Tindakan ini bisa dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Dampak dari perundungan secara verbal mungkin tidak terlihat secara langsung. Maka dari itu, pelakunya tidak akan ragu untuk melontarkan ucapan yang tidak pantas secara terus-menerus. Yang ketiga ada cyberbullying. Tindakan yang tidak dilakukan di lingkungan sekolah atau kehidupan sehari-hari secara langsung. Namun, pelaku melakukannya di dunia maya melalui internet. Perundungan ini bisa dibilang salah satu jenis yang cukup baru. Media yang digunakan untuk melakukan perundungan di dunia maya yaitu media sosial, aplikasi chatting, atau surat elektronik. Nah, ciri-ciri anak yang menjadi korban cyberbullying ini sering menghabiskan waktu di dunia mayanya, tetapi tampak sedih atau tertekan setelah menggunakan aplikasi itu. Yang terakhir ada kekerasan seksual. Jenis perundungan ini lebih mungkin dialami. Pelaku perundungan akan mengomentari, menggoda, berusaha mengintip, bahkan menyentuh korban secara seksual. Kebanyakan korban dari jenis perundungan seksual adalah anak perempuan, meskipun tak menutup kemungkinan anak laki-laki juga mengalami jenis perundungan ini. Mungkin ada beberapa saran. Yang pertama bagi sekolah, harusnya lebih menambah pengawasan dengan berkeliling di sekolah pada jam tertentu dan di tempat tertentu yang berpotensi terjadinya bullying. Yang kedua bagi guru, harus lebih tanggap terhadap perilaku bullying dalam bentuk yang kecil ataupun besar agar tidak sampai menimbulkan korban. Yang terakhir, bagi orang tua, hendaknya menjadi panutan yang bersifat positif bagi anak serta menciptakan hubungan yang hangat antar keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.